Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, mari kita lanjut bahas mengkaji nasihat diri. Kita masuk ke dalam artikel yang keempat, yaitu judulnya Tubuh Tentara Jiwa. Tubuh adalah tentara jiwa. Sucikan jiwa agar tubuh melangkah di jalan kesucian. Kita mungkin sering mendapati ya pengalaman bahwa ada orang yang tersenyum, tetapi senyumnya sepertinya bukan senyum bahagia. Ya, tubuhnya terlihat tersenyum, tetapi kita tahu dalam hatinya itu rasanya sepertinya bukan kebahagiaan. Begitu pula kita tahu seseorang yang kata-katanya bukan kata-kata marah, tetapi dari jawabannya itu kerasa bahwa dia sedang marah. Atau juga ada orang-orang yang, atau kita sendiri barangkali mengalami ya, kita sedang sedih ya, tapi kata-katanya nggak kata-kata sedih gitu ya. Cuman somehow dari jawabannya, cara menjawabnya, nadanya, kita tahu bahwa sepertinya sedang sedih. Nah, sehingga benarlah apa yang dikatakan bahwa tubuh dan pikiran itu satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Karenanya tubuh dan pikiran itu selalu selaras. Dalam artian begini, bahwa meskipun tampaknya senyum, tapi karena dalam jiwanya sedang bergejolak, maka tidak tampak keselarasan senyum yang asli, tetapi yang ada adalah senyum yang berbeda dengan kondisi yang diharapkan. Gitu. Nah, ini jadi ada konsekuensinya. Kan ujung-ujungnya itu yang paling penting adalah apa yang kita lakukan. Ya, teman-teman yang di dunia pelayanan ya service industry gitu, itu satu-satunya competitive advantage di zaman sekarang ketika teknologi produk gampang banget ditiru adalah pelayanan. Bagaimana pada akhirnya orang berinteraksi, pelanggan berinteraksi dengan karyawan Anda itu menentukan apakah mereka loyal atau tidak gitu. Nah, pengalaman berinteraksi itu datangnya dari perilaku yang memang betul-betul mengena. Artinya perilaku itu betul-betul terasa sebagai sebuah ketulusan untuk melayani. Nah, dari mana datangnya kalau gitu ya? Berarti datangnya dari kedamaian pikiran dan kedamaian perasaan yang begitu mudah diakses oleh para karyawan di sana, sehingga mudah juga melahirkan pelayanan-pelayanan yang terasa sebagai sebuah ketulusan. Nah, saya kalau nggak salah dapat insight ini dari salah satu bukunya Imam Ghazali gitu, bahwa tubuh adalah tentaranya jiwa gitu. Bagaimana kondisi kejiwaan itu akan memerintahkan kepada tubuh ini untuk melakukan sebagaimana layaknya kondisi kejiwaan tersebut. Maka penting untuk kita secara rutin mengecek kondisi kejiwaan, mengecek kondisi pikiran, dan memastikannya selalu berada di dalam, kalau dalam bahasa Inggris itu apa istilah, tranquility mungkin ya, jadi calmness gitu ya, ketenangan. Karena dari kondisi tenang itu, kondisi defaultnya dia bisa kemana-mana. Orang yang tenang kalau dia senang maka kesenangannya tidak berlebihan. Orang yang tenang kalau dia perlu marah maka marahnya juga tidak berlebihan. Orang yang tenang kalaupun di hadapan pada kesedihan maka juga kesedihannya tidak kontraproduktif gitu ya. Kesedihannya tetap seperlunya gitu. Maka basic defaultnya adalah ketenangan itu. Nah, ini tidak mungkin terjadi kalau pikiran itu kusut. Kalau pikiran kusut dan mengakibatkan perasaan juga tidak jelas ya. Menariknya dalam ilmu psikologi emosi, perasaan itu kadang-kadang tergantung nama yang berhasil kita berikan kepadanya. Ini teorinya theory of constructed emotion gitu.
kalau sebuah emosi diberi nama yang heboh gitu, maka dia bisa jadi heboh betulan. Tapi kalau sebuah emosi diberi nama yang tentatif gitu ya, maka kondisinya juga bisa menjadi tentatif. Saya agak kurang nyaman hari ini, itu masih mending gitu, dibandingkan aduh aku mumet banget hari ini. Jadi antara pikiran dengan perasaan itu koneksinya ada di situ. Nah, karena tubuh adalah tentara jiwa, maka kita perlu mengasah jiwa yang apa? Yang titik awalnya itu ada di pikiran, untuk mudah mengakses ketenangan tadi, mudah mengakses ke tranquility, mengakses ke calmness, supaya kemana-mana jadi gampang, supaya kalau kita perlu ambil keputusan kita bisa tajam menilai. Karena pada akhirnya sebuah keputusan diambil lewat perasaan, jadi disaring menggunakan kriteria tetapi diambil lewat perasaan. Nah, kalaupun pilihannya sudah ada, kriterianya sudah ada, pada akhirnya perasaanlah yang menentukan mana yang paling baik. Maka ada nasihat mengatakan mintalah fatwa kepada hatimu itu. Tapi ini asumsinya hatinya tenang, jiwanya tenang. Nah, pekerjaan terbesar kemudian adalah pekerjaan untuk menyucikan jiwa secara terus menerus. Karena segala mesin yang di dalamnya ada kotoran halus pelan-pelan jadi kerak itu, kalau sudah nempel keraknya itu jadi susah untuk dibersihkan dan mesinnya tidak berjalan dengan mulus gitu. Maka satu-satunya cara supaya mesin selalu mulus ya, supaya perilaku itu selalu calm ya, selalu ready untuk menghadapi berbagai kemungkinan, adalah dengan memastikan debu-debu yang menempel itu segera dibersihkan secara rutin. Karena tidak pernah ada orang berbuat baik maupun buruk itu tiba-tiba. Itu namanya tidak sengaja kalau itu ya. Tapi orang pada umumnya berbuat baik karena dia memulai dari kebaikan-kebaikan kecil yang menjadi kebiasaan, kemudian menjadi sebuah pola dalam dirinya sehingga susah untuk dipotong. Begitu juga dengan orang yang berbuat keburukan yang parah itu, yang besar itu selalu dimulai dari keburukan-keburukan kecil akibat dari keruhnya jiwa yang tidak dibersihkan segera. Nah, karena tubuh adalah tentara jiwa, maka ini adalah sebuah ajakan untuk sama-sama menyucikan jiwa di bulan suci Ramadan ini, mengkalibrasi kembali ya, jiwa kepada penciptanya, kepada kompasnya, menjernihkan kembali ya. Kebetulan pada saat video ini dibuat kondisinya sedang harus ada di rumah terus gitu, jauh dari keriuhan, jauh dari keramaian, sehingga mudah-mudahan kita bisa melihat banyak sisi kehidupan kita lebih jernih juga, karena sejenak kita jeda dari kerumitan ya. Dan kemudian bisa memutuskan di saat semuanya sudah kembali baik, apa sebenarnya hal-hal yang penting untuk dikerjakan dan apa yang tidak terlalu penting untuk dikerjakan. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.